Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang aspek-aspek humas. Berikut beberapa aspek penting yang harus ada pada humas atau public relation, yaitu aspek pelayanan, merupakan aspek yang mengatur atau mengotomatisasi dan sinkronisasi proses, tidak hanya lagi kegiatan penjualan, tetapi juga orang-orang untuk pemasaran, layanan pelanggan, dan dukungan teknis. Berikutnya, aspek komunikasi, yaitu bagaimana humas mampu melakukan komunikasi dua arah dengan baik. Aspek kesetiaan, yaitu aspek yang mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok untuk saling berhubungan melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Berikutnya, aspek produktivitas, yaitu aspek humas yang memenuhi dan memandang kerja, baik secara individual maupun kelompok pada suatu organisasi, sebagai suatu keutamaan dalam hal mengutamakan bekerja dengan mengacu kepada unsur efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, aspek etika dan moral, merupakan aspek salah satu profesi yang memiliki kode etik yang disebut dengan kode etik public relation atau kode etik kehumasan. Slide selanjutnya yaitu proses humas. Menurut Scott M. Kaltip dan Alan H. Center, proses manajemen public relation sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial, di mana proses kerjanya dilakukan melalui 4 tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk melaksanakan program kerja kehumasan, yaitu fact-finding, merupakan suatu proses mendefinisikan permasalahan yang dilakukan melalui penelitian dengan menganalisa situasi berupa pemahaman, opini, sikap, dan perilaku publik terhadap lembaga. Tahap ini memberikan landasan pada tahap-tahap berikutnya dalam proses penyelesaian masalah. Yang kedua adalah planning, yaitu membuat strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik. Yang ketiga adalah communicating, yaitu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Jadi, tahap ini merupakan tahap pelaksanaan program. Sebagai contohnya, pertanyaan dalam tahap ini adalah, siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program ini serta kapan, di mana, dan bagaimana. Dan yang keempat adalah evaluating, yaitu tahap melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan program atau pengkomunikasian, sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi pada program tersebut. Dalam tahap ini, humas mencari kesesuaian pembuatan program-program yang dilaksanakan dengan rencana semula. Didasarkan pada evaluasi umpan balik, bagaimana hal ini bisa tidak berjalan? Apakah program ini akan dilanjutkan atau diberhentikan? Jika diuraikan lebih rinci, keempat tahapan menurut M. Kaltip and Center tersebut adalah sebagai berikut, yaitu menganalisa perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan, menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok terhadap organisasi, menganalisa tingkat opini publik, baik yang intern maupun ekstern. Yang keempat, mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan, masalah-masalah potensial, kebutuhan-kebutuhan, dan kesempatan-kesempatan. Yang kelima, menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Yang keenam, merencanakan alat atau cara yang sesuai untuk meningkatkan atau mengubah perilaku masyarakat sasaran, termasuk membuat budget atau anggaran biaya operasional. Dan ketujuh, menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program yang telah direncanakan. Yang kedelapan, menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
Manfaat humas. Adanya humas pada suatu organisasi akan memberikan berbagai manfaat. Menurut Frank Zepkin dalam buku Public Relations pada tahun 2014, menjelaskan beberapa manfaat humas, yakni manajemen krisis. Beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi pernah mengalami krisis atau minimal risiko akan terkena krisis. Hal ini menyadarkan kalangan pimpinan dan pihak manajemen akan pentingnya kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak dengan membuat manajemen krisis yang tugas utamanya menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pers. Yang kedua, penerbitan desktop. Humas bertanggung jawab terhadap jurnal internal komputer perusahaan. Biasanya perusahaan memiliki bagian internal relation untuk mengurusi hal-hal tersebut. Yang ketiga, identitas perusahaan. Tugas bagian humas perusahaan untuk membuat identitas perusahaan merupakan sebuah wahana komunikasi bagi segenap karyawan perusahaan, para pemilik saham, para agen atau dealer, konsumen, lembaga-lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan organisasi. Yang keempat, hubungan parlementer. Humas harus menjalin hubungan parlementer yang baik dengan menjalin hubungan antara organisasi dengan pihak pemerintah, para anggota parlemen, serta para birokrat dari berbagai departemen dan instansi pemerintah. Hubungan yang baik penting dijalin karena legislator atau regulator merupakan publik yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha suatu perusahaan. Yang terakhir, humas finansial, yaitu untuk mendukung perusahaan yang telah go public, maka perusahaan memerlukan tim humas yang melakukan kegiatan-kegiatan humas di bidang keuangan. Telah banyak pula terdapat konsultan yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasi bisnis perusahaan. Keberadaan humas finansial adalah dalam rangka mendukung rencana perusahaan kliennya untuk memasuki bursa saham atau dalam rangka mendukung peluncuran laporan keuangan tahunan. Humas terdiri dari 4 macam humas. Yang pertama, humas pemerintahan. Humas di pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau menginformasikan kebijakan-kebijakan mereka. Mereka memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil kerja institusi, serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua, humas industri dan bisnis. Dunia bisnis dan industri sekarang kini menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam dunianya, sehingga ada hubungan timbal balik yang merupakan ciri dan konsep humas. Dari sisi industri, mereka memiliki tugas untuk menyampaikan kepentingan bisnisnya. Sebaliknya, masyarakat harus mengetahui dampak yang berpengaruh dari industri dan bisnis. Beberapa penerapan humas dalam industri dan bisnis meliputi hubungan dengan pelanggan dan peran humas terhadap marketing yang pada akhirnya melahirkan marketing humas, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan pers, bantuan untuk merekrut pegawai baru, hubungan dengan komunitas, hubungan dengan perusahaan atau organisasi, dan yang terakhir hubungan dengan pemerintahan. Humas sosial. Selanjutnya, humas organisasi internasional. Tugas humas pemerintahan. Dalam kehumasan tidak saja dikenal sebagai public relation, tetapi dikenal juga public relation pemerintahan. Dalam public relation pemerintah, ada beberapa tugas yang diembannya, yaitu mengamankan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi, menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi serta menampung aspirasi dan memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas dan keamanan politik, serta membantu pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan nasional. Berikutnya, fungsi humas pemerintah. Fungsi humas pemerintah menurut Samblek. Dalam buku Practical Public Relation, fungsi pemerintah dibagi menjadi 2 bentuk. Fungsi humas pemerintah pusat. Fungsi pertama yaitu menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan, dan hasil yang telah dicapai. Yang kedua, menerangkan dan mendidik publik mengenai perundangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari.
Fungsi humas pemerintah daerah. Fungsi pertama yaitu memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijakan lembaga beserta kegiatan sehari-hari. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangan mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, memberikan penerangan kepada penduduk sebagai cara pelaksanaan sistem pemerintah daerah dan mengenal hak-hak dan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir, mengembangkan rasa bangga sebagai warga negara. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah yaitu mengamati dan menganalisis setiap persoalan yang menjadi kepentingan instansi dan stakeholder-nya. Harus mampu melakukan komunikasi dua arah yang mendukung kedua belah pihak, mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang menguntungkan bagi instansinya, mampu menjalin hubungan yang baik dan kerjasama yang didasari dengan rasa saling percaya dengan semua pihak yang terkait. Peran humas industri dan bisnis. Beberapa penerapan humas dalam industri dan bisnis meliputi hubungan dengan pelanggan, hubungan humas terhadap marketing yang pada akhirnya melahirkan terapan marketing public relation atau MPR, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pers, bantuan untuk merekrut pegawai baru, hubungan dengan komunitas tertentu, hubungan antar perusahaan atau organisasi lain, hubungan dengan pemerintah atau legislatif dan eksekutif. Tujuan humas industri dan bisnis. Menurut Rosadir Ruslan, pada tahun 2001, pada buku halaman 246, tujuan public relation adalah sebagai berikut. Menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik, eksternal atau masyarakat dan konsumen. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dan public relation. Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Mendukung bauran pemasaran. Humas sosial. Humas sosial terbagi menjadi 5 bagian. Humas penegak hukum merupakan humas yang berada dalam kepolisian karena kepolisian telah menjadi perhatian masyarakat dalam hubungannya terhadap sekelompok minoritas, hak warga negara, penyalahgunaan obat bius, kejahatan, ketertiban umum, dan sebagainya. Sebagai hasilnya, banyak golongan penegak hukum merasa perlu untuk membentuk grup-grup penasihat warga negara dan merangkap sebagai pejabat humas untuk bekerjasama dengan mereka dan para media massa. Humas keagamaan. Organisasi-organisasi keagamaan sekarang ini mulai menyadari pentingnya media massa untuk mencapai para jamaah. Humas profesi. Maksud penerapannya adalah untuk mendapatkan pengakuan dan publikasi tentang apa yang telah mereka lakukan bagi kepentingan umum. Bentuk yang ditemukan melalui kampanye kesehatan, sadar hukum, massa information, pengumpulan dana, publikasi perkembangan teknologi kedokteran, dan hasil penelitian, pengalaman dramatis dalam mencari berita dan pemutaran film-film. Humas organisasi sukarela. Tujuan dari organisasi ini adalah mencari dana yang nantinya digunakan untuk membiayai kerja sosial kesejahteraan masyarakat dan hal-hal lain. Misalnya penerbitan majalah internal, surat edaran, selebaran, publikasi atau mengadakan hubungan dengan pers dan sebagainya. Humas organisasi internasional. Lahirnya humas internasional disebabkan oleh adanya perubahan sangat cepat di dalam segala bidang. Misalnya, perkembangan di bidang pariwisata, komunikasi, transportasi, penukaran siswa, dosen atau mahasiswa di bidang pendidikan, timbulnya masalah internasional dalam bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Semua itu memungkinkan terjadinya kontak atau hubungan antar negara. Humas organisasi internasional. Peran humas yang membantu mencegah agar tidak terjadinya penyimpangan atau masalah di berbagai negara. Baik, untuk materi pertemuan ketiga ini sudah selesai. Apabila masih ada yang ingin bertanya, silakan chat via WhatsApp di nomor yang sudah tertera. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga kita berjumpa lagi di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.